Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Laut China Selatan adalah kawasan sengketa yang melibatkan China dan negara ASEAN ditambah lagi negara besar Amerika Serikat yang juga tak ingin kehilangan pengaruh di jalur strategis pelayaran internasional sekaligus kaya dengan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Malaysia juga mempunyai klaim kedaulatan kuat Laut China Selatan karena mempunyai laut lepas di utara negeri bagian Sarawak. Karena alasan kedaulatan itulah Malaysia melalui perusahaan negara Petronas berani mengadakan eksplorasi minyak di kawasan Laut China Selatan yang tentu berpotensi memicu kemarahan Beijing. Menurut info dari Energy Voice, analis menduga akan ada reaksi dari Beijing karena perusahaan minyak nasional Malaysia NOC Petronas bersiap untuk mengebor blok SK316 yang kaya gas di Laut Cina Selatan di lepas negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Petronas akan menggunakan rig Transocean Deepwater Nautilus untuk kucing liar Gaharu 1, menurut pemberitahuan kepada pelaut yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan Malaysia. Semi-submersible tersebut akan melakukan kegiatan pengeboran selama sekitar 68 hari mulai sekitar tanggal 20 Agustus tahun 2020. Dan pekerjaan eksplorasi akan didukung oleh kapal pemasok penanganan jangkar yang sangat besar yang berbasis di Singapura, Pacific Centurion, dan Far Stream berbendera Norwegia. Blok SK316 terletak di dalam klaim 9 garis putus-putus China yang luas, yang menunjukkan bahwa setiap upaya Petronas untuk mengebor areal akan memicu serangan balik dari Beijing, kata Hugo Brennan, seorang analis Asia di konsultan risiko geopolitik Ferris Maplechrov kepada Energy Voice. Buku pedoman khas Beijing adalah menyebarkan kombinasi milisi maritim, penegakan hukum, serta kapal sipil untuk melecehkan dan mengintimidasi kapal yang terlibat dalam pengembangan sumber daya minyak dan gas baru di perairan yang diklaimnya, tambah Brennan. Operasi Hulu Malaysia telah mengalami tekanan serupa awal tahun ini selama ketegangan 4 bulan dengan China. Secara signifikan, peningkatan aktivitas kursif oleh kapal China terhadap eksplorasi minyak Malaysia kemungkinan terkait dengan keputusan Kuala Lumpur untuk mengajukan klaim landas kontinen pada bulan Desember tahun 2019. China menentang langkah tersebut dengan alasan bahwa hal itu menantang klaim Laut China Selatannya sendiri. Sementara itu, China telah melakukan pelanggaran geopolitik sebagai reaksi terhadap reaksi internasional yang diterimanya atas penanganan awal wabah COVID-19. Ini menunjukkan bahwa Beijing kemungkinan akan lebih agresif mengejar hak-haknya di Laut Cina Selatan, Brennan memperingatkan. China ingin memaksa pemerintah Asia Tenggara untuk menandatangani perjanjian pembangunan bersama dengannya, sambil mencegah perusahaan energi internasional berpartisipasi dalam proyek minyak dan gas lepas pantai dengan perusahaan energi Asia Tenggara, tanpa persetujuan Beijing. Ian Storey, seorang rekan senior dan pakar keamanan Asia, di kepada ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura, kepada Energy Voice. Karena itu, Storey mengharapkan penjaga pantai, milisi maritim, atau Angkatan Laut China untuk mengganggu rig pengeboran yang disewa Petronas di lepas pantai timur Malaysia. Selain memantau situasi dan mengeluarkan protes diplomatik, pilihan Malaysia dalam menanggapi intimidasi China terbatas, tambahnya. Malaysia enggan untuk menolak klaim China di Laut China Selatan dan telah mengadopsi sikap lindung nilai secara lebih umum. Beck Strating, dosen senior bidang politik dan hubungan internasional di La Trobe University, Australia, mengatakan kepada Energy Voice. Namun, itu telah menjadi pendorong kesibukan baru-baru ini dari catatan diplomatik dan pemerintahnya telah keluar lebih tegas dalam catatan ini tentang perlunya negara untuk mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut dan Hukum Internasional, dia ditambahkan. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishamuddin Hussein, mengatakan kepada parlemen bahwa kementeriannya ingin menyelesaikan sengketa Laut China Selatan secara konstruktif melalui negosiasi diplomatik yang sesuai. Dia menggarisbawahi dua masalah utama yang dihadapi Malaysia.
Pertama, saya tidak ingin Malaysia terseret dan terjebak dalam pergolakan geopolitik antar negara adidaya, kata Hisamuddin. Kita harus mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan di dalam wilayah perairan kita. Kita juga harus mencegah terjadinya bentrokan militer di perairan antara pihak-pihak terkait, tambahnya. Kedua, Hisamuddin mengatakan, sengketa Laut China Selatan tidak bisa dijadikan sebagai isu yang akan menimbulkan perpecahan antar negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Jika kita mengikuti narasi dan mengalah pada tekanan negara adidaya, maka potensi negara-negara ASEAN untuk tunduk dan berpihak pada negara-negara tertentu akan tinggi. Saat menghadapi negara adidaya yang besar, kita harus bersatu sebagai satu blok agar kekuatan kita bisa bersinergi secara efektif, ujarnya. Hisamuddin mengatakan sengketa wilayah Malaysia di Laut China Selatan tidak hanya dengan China. Ada juga klaim yang tumpang tindih dengan sesama negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam dan Brunei. Jika ASEAN pecah, dan Malaysia sendiri tidak mampu melawan AS dan China, peluang terbaik kita adalah jika ASEAN tetap solid. Untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan China, kita harus memastikan solidaritas ASEAN yang kuat dan kita tetap bersatu sebagai satu blok, tegasnya. Strating berpikir pendekatan China akan menekan negara-negara Asia Tenggara untuk melakukan kesepakatan, misalnya, untuk tunduk pada proyek pembangunan bersama dan secara efektif mundur pada beberapa klaim yurisdiksi mereka. Namun, salah satu tantangannya adalah bahwa semua aktivitas ini terjadi pada saat yang sama dengan ASEAN dan China yang seharusnya bekerja menuju kode etik di Laut China Selatan, kata Strating. Perilaku semacam ini membuka China pada kritik bahwa mereka tidak benar-benar tertarik untuk bekerja sama dalam kerangka kerja untuk mengelola perselisihan, melainkan terlibat dalam pembicaraan sambil mengambil strategi, dia memperingatkan. Sungguh menarik untuk melihat bagaimana reaksi China terhadap pengeboran terbaru Petronas di Blok SK316. Blok tersebut, 100% dimiliki oleh Petronas, memiliki lapangan kasawari multitriliun kaki kubik TCF, yang sedang dikembangkan untuk disuplai ke kompleks ekspor LNG Bintulu. Perusahaan riset energi Wood Mackenzie memperkirakan lebih dari 7 TCF gas telah ditemukan hingga saat ini di blok tersebut. Meskipun blok tersebut memang berada dalam garis klaim maritim China, SK316 berada dalam zona ekonomi eksklusif, ZEE, Malaysia dan telah dikembangkan selama beberapa dekade. Andrew Harwood, Direktur Riset Asia Pasifik di Wood Mackenzie, mengatakan kepada Energy Voice. ZEE adalah zona laut yang ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 di mana negara berdaulat memiliki hak khusus terkait eksplorasi dan penggunaan sumber daya laut. Akan menjadi perhatian besar bagi keamanan di kawasan jika China mengganggu aktivitas sejauh ini di wilayah maritim Malaysia, tambah Harwood. Namun tindakan China baru-baru ini, termasuk memblokir operasi hulu oleh Rosneft Rusia di Laut China Selatan di lepas pantai Vietnam, menunjukkan bahwa Beijing menjadi semakin percaya diri dalam menegakkan klaim teritorialnya dan juga menyiratkan bahwa kepemimpinan China merasa tidak dapat diganggu dalam masalah ini. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.